kang kagem Gusti Kang Maha Agung sawanti-wantine wajib wangsul wonten alam kubur inggih kagem Gusti Kang Maha Agung. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Senjayan yang hadir di tempat tapak tilas pendiri Desa Senjayan, tapak tilasnya Mbah Ratu Gombel utawi Mbah Boko Bundengan yang kami cintai, generasi muda mudi, juga warga di Senjayan yang hadir di tempat Bundengan. Mari kita bersama-sama mengucapkan banyak terima kasih kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita bersama hidup pertama di alam kandungan, lantas kita bersama dilahirkan di dunia ini yang penuh tantangan, yang penuh rintangan, yang memberi kita keselamatan, kekuatan, panjang umur, rezeki, kesehatan. Akhirnya kita bersama-sama bisa kumpul di pertapaan pendiri Desa Senjayan dalam rangka nyadran. Nyadran itu ada 3 nama. Nyadran. Yang kedua bersih desa. Yang ketiga sedekah bumi. 3 itu mengandung arti sendiri-sendiri. Yang dinamakan nyadran sebagai putra-putri Desa Senjayan melestarikan kebudayaan Jawa biar tidak kehilangan obor. Benar-benar Desa Senjayan ada yang mendirikan. Itu yang tersebut nyadran. Yang kedua, yang dinamakan bersih desa. Yang dinamakan bersih desa itu kata Mbah Punden atau Mbah Ratu Gombel. Bersih segala musibah, membersih segala hama yang ada di telatah Desa Senjayan. Biar Desa Senjayan kalis ing sambikolo dijauhkan dari bencana, musibah, penyakit, juga didekatkan oleh rezeki. Itulah yang dinamakan bersih desa. Maka generasi muda sebagai penerus biar paham dan memahami, biar tidak salah langkah kalau di sini orang musyrik. Yang ketiga yang dinamakan sedekah bumi. Kita harus ingat, kita hidup Tuhan yang Maha Kuasa sudah mempercayai bumi yang memberi segala makhluk hidup di seluruh dunia. Itu kata Mbah Punden. Tanpa bumi, siapapun, makhluk apapun tidak mungkin bisa hidup. Maka yang dinamakan sedekah bumi, kata Mbah Punden, berarti kita menghargai ibu bumi yang memberi kita naskah, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita bisa makan. Itulah arti dan makna yang dinamakan nyadran bersih desa sedekah bumi. Kuharap warga Desa Senjayan yang belum sadar, semoga Tuhan yang Maha Kuasa membuka hati dan nurani. Maha pentingnya nyadran sedekah bumi atau bersih desa. Sebab kalau kita
tidak melaksanakan tuntunan tinggal nenek moyang kita, berarti kita tidak menghargai ibu bumi yang memberi kita kehidupan. Maka warga Desa Senjayan, Bapak Lurah, muda-mudi maupun masyarakat yang hadir di tempat tapak tilas di Desa Senjayan bisa sadar dan menyadari maha pentingnya sedekah bumi setahun sekali. Inilah arti dan makna sedekah bumi. Mungkin ada generasi muda yang tanya, biar paham dan memahami, kami silakan datang ke sini tanya. Mbak Yana, mari tanya. Ya, kalau memang tidak tanya, kita jelaskan langsung saja. Sedekah bumi kata Mbah Punden, selamatan ini bukan ditujukan Mbah Punden. Mbah Punden dulu mendirikan Desa Senjayan, itu juga sedekah seperti ini. Jadi sedekah ini diserahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, sedekah ini diserahkan oleh ibu bumi. Yang ketiga, sedekah ini diserahkan kepada alam. Yang terakhir, sedekah ini diserahkan oleh waktu. Itu kata Mbah Punden waktu dulu mendirikan di desa ini. Jangan salah sangka, kalau nyadran disediakan demit berarti goblok. Orang itu tidak belajar tentang ilmu pengetahuan. Awet sedekah ini dianggap musyrik, orang di tengah. Dengan dasar apa? Saya tidak paham arah dan tujuan. Aku berani mengatakan, aku ambil dari fakta. Maka yang setia untuk menjunjung tinggi asas istiadat, marilah kita junjung tinggi. Marilah kita kembangkan. Biar Desa Senjayan bisa komandang, bisa dijadikan contoh oleh masyarakat lain. Biar paham dan memahami arti dan makna sedekah bumi. Inilah arah dan tujuan. Maka kata Mbah Punden, kalau manusia ingin disayang 4 kekuatan, harus punya ilmu pengetahuan fakta. Ilmu yang pertama yang dinamakan ilmu ketuhanan, itu kata Mbah Punden. Ilmu yang kedua yang dinamakan ilmu kemanusiaan. Ilmu yang terakhir yang dinamakan ilmu kerukunan. Ilmu inilah ilmu Mbah Punden. Tidak punya ilmu apa-apa, cuma hanya 3 langkah. Sebab ilmu 3 langkah itu mengandung ilmu surga, dunia maupun di alam kubur nanti. Artinya ilmu ketuhanan. Tadi Tuhan itu kata Mbah Punden menciptakan segala makhluk hidup di seluruh dunia, juga menyetapkan makhluk lain yang ada di alam lain, termasuk alam gaib. Kenapa Tuhan untuk menyertakan 2 makhluk? Itulah yang dinamakan kelebihan Tuhan. Maka aku harap saudara-saudaraku juga Bapak Lurah, jangan sampai menghina makhluk lain. Sampai menghina makhluk lain berarti kita dosa kepada Tuhan. Itu ciptaan Tuhan sendiri. Tuhan pun tidak menghina. Itu kata Mbah Punden. Tuhan juga menciptakan segala
segala agama, adat dan tradisi di seluruh dunia. Kalau di dunia dikasih agama satu, berarti Tuhan tidak punya kelebihan. Maka di dunia dikasih agama banyak, biar banyak cerita. Semua agama arahnya satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kuharap orang yang memegang agama dan keyakinan yang hadir di pertapaan Desa Senjayan, pertapaan Mbah Ratu Gombe, jangan sekali-kali menghina agama lain. Sampai menghina agama lain, aku yakin Tuhan pasti akan murka. Sebab itu ciptaan Tuhan. Kalau kita hina, berarti kita melecehkan Tuhan. Itulah perlu kau pahami. Sebab kamu generasi muda, biar paham dan memahami, biar kamu tidak salah melangkah. Itulah yang dinamakan ketuhanan, yang dinamakan kemanusiaan. Ilmu kemanusiaan, ilmu yang sempurna di dunia ini. Orang yang mempunyai kemanusiaan, berarti orang yang mempunyai jiwa luhur, jiwa welas asih, jiwa kasih sayang sesama manusia, jiwa kasih sayang sesama agama. Itulah yang dinamakan kemanusiaan. Ilmu kerukunan yang dinamakan ilmu surga. Ilmu kerukunan hanya ilmu kedamaian. Kalau sudah ilmu kedamaian dipegang, manusia pasti akan penuh kesadaran, kesabaran dan wawasan. Maka tiga ilmu ini, generasi muda maupun warga Desa Senjayan juga Bapak Lurah bisa memegang, aku yakin. 4 kekuatan rahasia yang ada di dunia ini pasti akan melindungi. Yang dinamakan 4 kekuatan rahasia Tuhan, kekuatan bumi, kekuatan alam dan waktu. 4 kekuatan inilah yang akan melindungi kita bersama. Percayalah, biarpun kita tidak punya ilmu, tapi kalau kita dilindungi ini, aku yakin kita akan selamat di dunia nyata maupun di dunia kubur. Inilah pesan Mbah Bumi. Saya tidak banyak cerita, semua sudah kujelaskan arti sejarah dan makna bersih desa, nyadran maupun sedekah bumi ini sudah jelas. Kalau memang ini dikatakan melanggar dari pemerintahan negara Indonesia, melanggar dari 5 langkah Pancasila, datang ke rumahku, tangkap saja. Hidup matiku serahkan kepada Tuhan. Saya tidak pernah takut dilindungi oleh Mbah Bumi. Aku yakin 4 kekuatan pasti akan melindungi aku. Ini percaya dengan Mbah Kober. Mbah Kober punya kelebihan yang sulit diukur manusia. Mbah Kober paham dan memahami makhluk halus, langsung bisa bicara. Akhir kata, bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.